Isu tentang berkembangnya ruslak tanah aset Pemkab Kabupaten Karawang makin ramai. Kali ini DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Rabu sore mendadak mengadakan rapat pertemuan dengan praksi Partai Golkar membahas terkait isu yang makin ramai di media sosial dan di media massa tentang berkembangnya isu ruslak. Partai Golkar Karawang menilai ruslak dianggap ada mekanisme yang tidak ditempuh. Menurut Asep Saifuddin, Ketua Praksi Partai Golkar Kabupaten Karawang, Jawa Barat, ruslak ini harus perlu mempertimbangkan kembali atau tidak menyetujuinya. Karena proses pelaksanaan ruslak yang dianggap atau yang dilakukan oleh komisi dan pimpinan Ketua DPD Karawang, dianggap ada beberapa hal yang belum ditempuh. Mengapa harus dibatalkan? Karena ada non-prosedural. Jadi ada beberapa mekanisme yang masih dilewati. Sehingga dari praksi Partai Golkar Karawang sendiri memandang bahwa ini perlu dilakukan ulang. Menurut Asep, yang namanya ruslak sesuai harus Permendagri nomor 19 tahun 2016. Yang namanya tukar-menukar tanah, barang, atau aset pemerintah daerah lainnya, itu harus melalui persetujuan lembaga DPRD. Bukan persetujuan melalui ketua atau pimpinan DPRD. Substansinya dalam pengambilan keputusan lembaga DPRD yaitu harus melalui keputusan praksi-praksi yang ada. Agar tidak bermasalah, maka itu praksi Partai Golkar kini mendesak pimpinan DPD Karawang ruslak ini harus ditinjau kembali. Berikut pernyataan dari Sukur Mulyono, Ketua DPD Kabupaten Karawang, H. Asep Saifuddin, Sekretaris DPD Partai Golkar, dan H. Suyana, Ketua Praksi Partai Golkar dalam wawancara khusus di kantor DPD Partai Golkar yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Karawang pada Rabu sore 6 September 2023. Ini DPD Golkar Karawang mengadakan rapat pertemuan dengan praksi Partai Golkar Kabupaten Karawang terkait dengan isu yang begitu ramai di medsos maupun di media cetak elektronik, yaitu tentang berkembangnya kasus, yaitu tentang ruslak ya. Tadi saya banyak berdiskusi dengan rekan-rekan sehingga akhirnya kita mengambil satu kesimpulan rapat praksi kita. Nanti sekjen saya akan menjelaskan lebih detail mengenai hasil rapat tadi ya. Pak Ibe, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Haji Asep Saifuddin, kebetulan sebagai Sekretaris DPD Golkar Kabupaten Karawang dan sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Karawang. Alhamdulillah pada hari ini kita selesai melakukan rapat fraksi dengan DPD Golkar Kabupaten Karawang. Salah satu pokok pembahasannya yaitu membahas tentang isu rislah yang hari ini cukup ramai di beberapa media elektronik dan media cetak juga, bahwa kami dari fraksi Golkar mengkaji dan menganalisa permasalahan rislah ini. Kami fraksi Golkar perlu mempertimbangkan kembali atau tidak menyetujui ya proses pelaksanaan rislah ini karena ada non prosedural. Jadi ada beberapa mekanisme yang dilewati sehingga kami dari fraksi Golkar memandang bahwa ini perlu dilakukan ulang gitu. Jadi yang namanya rislah sesuai dengan Permendagri 19 2016 yang namanya tukar-menukar tanah, barang, atau aset pemerintah daerah yang lainnya itu harus melalui persetujuan lembaga DPRD, bukan persetujuan ketua atau pimpinan DPRD. Karena substansinya di dalam rangka proses pengambilan keputusan lembaga DPRD yaitu keputusan praksi-praksi. Dan makanya pada hari ini dengan dasar hasil rapat praksi dengan Ketua DPD Golkar Kabupaten Karawang, kami fraksi Golkar memandang dan mempertimbangkan bahwa proses rislah ini harus ditinjau kembali, diulang, dan kami tidak menyetujui proses itu karena ada beberapa prosedur atau mekanisme yang terlewat. Gitu. Mungkin selanjutnya nanti ditambahkan oleh Wakil Ketua 2, Wakil Ketua DPRD Kang Suryana, karena beliau pun membubuhi farab ya sebagai produk DPRD di lembaga DPRD Kabupaten Karawang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang kami banggakan dan hormati Pak Ketua DPD Golkar
juga sekjen dan sekaligus ketua fraksi, juga rekan-rekan dari anggota fraksi Partai Golkar. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua DPD Golkar yang sudah ini berinisiasi melakukan rapat fraksi kaitan dengan isu yang beredar di sekarang ini. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua ataupun Pak Ketua fraksi DPD Golkar, fraksi Golkar, yang mana kaitan dengan Ruslah ini, fraksi Golkar dengan tegas menyampaikan, menyatakan tidak akan menyetujui jikalau mekanisme Ruslah ini tidak dilalui dan tidak ditempuh secara prosedur sesuai dengan Permendagri ataupun Perda yang kita miliki nomor 7 2018. Di sana cukup jelas bahwa persetujuan lembaga DPRD ini harus kolektif kolegial. Nah, ini yang tentu kita mesti cermati dan soroti kaitan mekanisme yang sudah berjalan. Maka tadi saya sangat setuju bahwa Rislah yang sudah berjalan ini agar ditinjau ulang, bahkan dikembalikan lagi atau ditolak oleh fraksi Golkar. Terima kasih. Kang, ini awalnya gimana sih kok bisa sampai terjadi Rislah gini? Dewan-dewan sendiri yang di fraksi itu sendiri tidak ada komunikasi atau gimana? Ya, sebenarnya kalau kita mengacu ke kronologis, ini kan awalnya karena memang lahan milik pemerintah daerah yang digunakan oleh PT JIL dalam hal ini Ramayana, yaitu seluas 4.935 meter, itu kan ada kontribusi pendapatan asli daerah, itu dalam bentuk sewa, ya, itu sekitar 4.000 US dollar. Nah, ini dipandang ada temuan oleh BPKP, kemudian harus ditinjau ulang menyangkut itu, dan kemudian proses berjalan sehingga ambillah keputusan Rislah karena pihak PT JIL menolak apabila kontribusi itu ditingkatkan cukup signifikan. Nah, berjalannya waktu tanggal 31 Mei 2023, pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Ibu Bupati sudah melayangkan surat untuk persetujuan DPRD program Rislah ini atau permasalahan Rislah ini. Kemudian harusnya dilakukan ekspos terlebih dahulu, gitu kan, sebelum ada di persetujuan DPRD itu, sehingga di ekspos itu kan akan terbuka seberapa lahan penggantinya, di mana, kemudian juga langkah-langkah yang dilakukan oleh tim apresial juga seperti apa, sehingga itu secara transparan dan detail disampaikan ke lembaga DPRD. Baru proses pengambilan keputusan berdasarkan keputusan masing-masing fraksi. Nah, hal ini kami rasa itu prosedur itu terlewati, sehingga ini perlu ditinjau ulang kembali gitu untuk dilakukan proses ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu. Jadi memilih untuk mengulang atau dibatalkan lebih ke tujuan tadi. Ya, justru karena apabila misalkan titik-titik pengganti ini sudah terkadung ditentukan, nah harusnya kan itu kan melalui proses ekspos disampaikan dari panitia Rislah, itu disampaikan kepada kami. Nanti keputusan DPRD di situ kan menyetujui atau tidak menyangkut titik, kemudian baru berbicara harga dan teknis lainnya. Nah, proses-proses itu juga kan harus dilakukan secara transparan kepada lembaga DPRD, karena keputusan Rislah ini kan keputusan lembaga DPRD yang tadi disampaikan oleh pimpinan, oleh Wakil Ketua 2. Ini kan kolektif kolegial, jadi melalui dari proses 0 sampai selesai ini kan harus transparan kepada lembaga DPRD Kabupaten Karawang. Begitu. Informasi sudah ada persetujuan dari pimpinan dewan ya, ini akan dibatalkan gitu. Karena mengingat permintaan fraksi kan ingin mengulang kembali proses ini dari awal. Ya, justru kalau seandainya memang ada rumor dalam tanda kutip persetujuan dari Ketua DPRD, ya tadi sudah dikonfirmasi melalui rapat fraksi bahwa anggota fraksi kami dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua 2 yang memang secara normatifnya, secara prosedural itu kan harus membukukan paraf terlebih dahulu, dan kita sudah dikonfirmasi bahwa Wakil Ketua 2 tidak pernah memparaf surat itu, kalaupun memang dalam tanda kutip sudah ada persetujuan di lembaga DPRD. Nah, makanya kami meninjau, menganalisa itu harus ditinjau ulang kalau seandainya dalam tanda kutip sudah ada persetujuan secara personal, ya gitu kan. Itu prosedural, itu harus ditempuh terlebih dahulu melalui keputusan fraksi-fraksi, karena pimpinan DPRD sekali lagi hanya urusan administratif
substantifnya dalam proses pengambilan keputusan adalah kewenangan dari fraksi-fraksi. Nah, saat rapat pertama dengan DPRD beberapa waktu lalu, tim panitia Rusla itu sudah membawa 4 titik lokasi, kalau bisa dibenarkan ya, Betul. 4 titik lokasi. Nah, ini bagaimana jika nanti prosesnya diulang? Apakah keempat titik lokasi ini akan ditinjau ulang titik-titiknya atau masih dengan titik yang sama? Ya, waktu agenda ekspos tanggal 29 Agustus 2023, kebetulan waktu ekspos itu tidak dihadiri oleh PT JIL sebagai pemohon. Nah, kami hampir 7 fraksi menyampaikan ini minta di reschedule. Gitu. Tapi tim panitia atau panitia Rislah itu sudah menyampaikan, betul tadi yang disampaikan oleh teman dari media, bukan hanya 4, ada sekitar 5 titik lokasi. 5 titik lokasi sudah disampaikan kepada kita. Jadi waktu ekspos itu kita belum ada proses pengambilan keputusan. Gitu, kita hanya mendengarkan ekspos dari panitia Rislah karena PT JIL tidak hadir, kita minta reschedule. Dan kemungkinan titik lokasi itu ada beberapa yang tidak kita sepakati, gitu kan? Karena nanti perkembangannya itu kan keputusan dari fraksi-fraksi. Gitu. Tetapi betul adanya bahwa ada beberapa titik yang direkomendasikan oleh panitia Rislah. Memang secara normatif panitia Rislah menyampaikan kepada kami lembaga DPRD. Begitu. Informasinya sudah ada pembayaran dari titik-titik lokasi ini dari PT JIL sendiri untuk pembelian lahan yang akan dijadikan pengganti nanti kalau belum punya. Bagaimana ini nanti prosesnya pada saat nanti misalnya akan ada peninjauan ulang dari titik tersebut? Ya, kita begini ya. Kalau Bapak tidak menyikapi terkait dengan teknis, teknis pembiayaannya, tidak. Yang kita sikapi adalah bagaimana tiba-tiba kok surat persetujuan itu. Makanya tadi Prodira dari media ya yang mengatakan bahwa unsur pimpinan. Kalau unsur pimpinan itu wakil ketua pun harus parah di situ. Ya. Di situ ada ketua DPRD mungkin ya. Tapi unsur pimpinan yang dimaksud tadi, unsur pimpinan dari kita, wakil ketua 2 tidak pernah paraf, saya katakan. Tidak paraf ya. Berarti kan di situ cacat secara hukumnya, di situ ada cacat normanya ya. Betul. Jadi jelas ya, terkait dengan pertanyaan media terkait dengan berapa nilai, kemudian bukan ranah kita sudah dibayar atau belum. Bukan, nanti saya bukan urusan kita. Bukan ranah kita. Ini ada salah prosedural dalam pengurusan ini. Tanpa melalui suatu mekanisme, tiba-tiba keluar surat persetujuan, ya kan? Tidak melalui rapat fraksi atau bukan fraksi atau diparipurnakan, karena kolektif kolegial itu adalah suara persetujuan DPRD. Ya kan? Itu tidak. Berarti ini ilegal surat persetujuan yang sudah keluar hari ini? Saya tidak bisa mengatakan ilegal, cuma saya mengatakan bahwa ada prosedural yang tidak ditempuh. Ini yang kita sikapi ya. Harusnya ditempuh dulu. Gitu. Tapi ini tidak ditempuh, tiba-tiba ada surat persetujuan dari ketua DPRD. Dan surat persetujuan itu pun harusnya para wakil ketua pun harusnya paraf. Saya tanya, saya tidak menilai yang lain ya. Wakil ketua dari partai Golkar aja. Yaitu Pak Suryana dari ketua. Saya tanya, kamu paraf tidak? Saya tidak pernah paraf itu. Ya, terkait nanti apakah itu ilegal atau ilegal, bukan saya yang menilai. Tapi saya katakan bahwa itu wakil ketua saya tidak paraf. Ya. Bukan berarti kita tidak setuju dengan Rislah ya. Silakan Rislah. Tapi dengan catatan mekanisme tempuh dong. Ya kan? Betul. Ini kan aset daerah, daerah. Prosesnya tempuh silakan, ya kan? Pakai. Bukan berarti fraksi Golkar ini menolak Rislah, bukan. Tapi prosesnya yang harus ditempuh. Keterbukaan. Kenapa sih? Apa susahnya sih keterbukaan? Ini loh. Ini ada yang temuan BPK yang tadi Pak Sekjen saya katakan tadi, daripada jadi beban bagi pemerintah daerah, diuruskan, ya silakan. Tapi tempuh prosesnya. Jangan semena-mena ya. Jangan mengharapkan lama-lama legislatif. Di situ surat-suratnya kolektif kolegial, surat pimpinan pun di situ ada, ternyata unsur pimpinan dari Partai Golkar juga tidak tanda tangan. Wakil ketua juga, ya. Jelas? Luasnya berapa sih sebenarnya luas lahan aset? Kalau yang di Ramayana yang sekarang digunakan oleh PT JIL itu 4.935 meter yang digunakan untuk lahan parkir Ramayana. Begitu. Dan itu dikaji oleh KJPP ya, tim Eversial, berapa penentuan harganya itu teknis. Biar tim panitia Rislah dan KJPP. Begitu. Tapi termasuk harga, nilai dan lain-lain itu harus persetujuan semua. Bukan seperti itu persetujuan dari DPR, iya kan?
ini dilelang berapa, nanti tim parsial menyampaikan di expose itu, betul kan? Iya. Nah, kemudian nanti eksekutif ini akan dipergunakan untuk apa? Itu kan disetujui atau tidak? Makanya tadi media mengatakan 5 item itu kan mungkin bisa ya mungkin ketika apa? Ketika tidak ada persetujuan, yang lain peruntukannya kan itu. Betul. Yang penting intinya Rusla itu harus persetujuan daripada anggota DPRD. Ini yang tidak ditempuh secara mekanismenya. Itu aja. Oke, cukup? Cukup ya? Jadi kalau hal-hal teknis tanya tim Risla. Nah, harapan dari fraksi Golkar sendiri untuk yang menjadi Rusla nanti, lahan, lokasi, titik, atau seperti apa sih yang diinginkan dari seperti apa Ruslanya, lahannya. Nanti kita kaji berdasarkan pengajuan daripada tim Kim itu sendiri, pengelola. Kemarin kan 5 ya. Jadi kita lihat apakah sesuai atau tidak peruntukannya untuk warga Karawang. Ketika memang tidak sesuai, kemudian ada yang lebih sesuai, kenapa tidak kita sodorkan? Betul. Gimana yang ini kan gitu kan? Jelas? Ini 1 jadi 5 ya? Gimana? 1 jadi diperuntukkan jadi 5. Bandingannya. Iya, karena nilainya kan. Karena nilai itu juga nilai harus banding. Ya, selain misalkan ada aturan misalkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, begitupun nilai. Lahan 4.935 itu kan dikaji oleh tim kajian, yaitu KJPP, tim apresial, untuk dalam rangka menaksir harga. Sebenarnya berapa sih aset pemerintah daerah yang 4.935 itu? Gitu. Kemudian nanti baru disiapkan titik-titik lokasinya. Ada niat untuk pemanggilan ini pihak-pihak terkait untuk mengkaji kalau secara kelembagaan tadi pun di Komisi 1 sebagai mitra kerja dengan DPKAD bagian aset sudah melakukan rapat internal dan merencanakan untuk memanggil para pihak. Jadi bukan fraksional yang memanggil para pihaknya. Jadi biar nanti anggota fraksi kami yang memang ada di Komisi 1 sebagai leading sektornya yang akan mengundang para pihak yang berhubungan dengan Rislah. Itu. Cukup? Puas?